setelah berganti-ganti tempat beberapa kali nih Pastor, yang menurut Pastor paling berkesan itu di mana sih Pastor? Ya, pertama yang paling berkesan itu waktu berkarya di AB Pura, tetapi terlebih pada saat pelayanan ke Wamena. Wamena di pegunungan gitu ya. Jadi di sana begitu asik mendapatkan pengalaman-pengalaman natural. Pengalaman natural itu apa? Karena di sana orang masih asli gitu ya. Ada yang berpakaian, ada yang tidak, gitu ya. Kalian mungkin tahu koteka gitu ya. Nah, itu pakaian modis di sana, paling modis gitu ya. Jadi semakin kotor, semakin hitam koteka, itu semakin dilirik oleh cewek-cewek. Ya. Karena apa? Artinya rajin bekerja, bukan orang malas gitu ya. Tapi kalau kotekanya bersih-bersih, wah itu tidak akan dilirik gitu. Ya. Jadi ini secara alami gitu ya, saya melihat bahwa orang tertarik itu ya terutama para cewek itu tertarik sama cowok itu kotekannya yang kotor gitu ya. Kita kan carinya yang bersih kalau di sini ya. Iya, tapi kalau di sana ya kotor itu justru orang yang rajin bekerja, maka itu yang sering dipilih. Ya, macam si Dion ini kan bersih gitu ya, nggak akan laku di sana, ya, nggak akan laku gitu. Berkotorlah Mas Dion. Terus selama di sana kendala apa sih Pastor? Biasanya kan kalau orang yang asli sana tuh biasanya lebih susah ya dibandingkan di sini untuk ibadah. Ya, kalau saya rasakan susah itu dari pikiran saya sendiri, karena pikiran kita boleh dibilang punya wawasan lebih ya dari kota, pendidikan yang lebih, kita masuk ke kultur yang begitu murni, ya boleh dibilang dalam tanda petik primitif dari segi kita. Kita kan menilainya primitif gitu ya, padahal mereka ya udah naturalnya demikian. Nah ini yang sering menjadi kendala, terutama bagaimana caranya untuk membangkitkan mereka untuk berkembang, gitu ya. Tapi justru di situ kita sering biasanya mengalami frustrasi karena kita tidak tahu apa sih pola pikir mereka, cara berpikir mereka, ya. Karena harus dari sana sebenarnya membangun orang itu, ya bukan dari apa yang kita pikirkan, tetapi mulai dari apa yang menjadi kebiasaan orang, cara berpikir orang. Baru masuk, baru kita menemani, ya menemani orang itu berkembang seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan apa yang sudah jadi sama mereka ya. Iya, tidak bisa karena mereka punya kearifan tersendiri, sehingga kita tidak boleh menilai baik atau buruk, tetapi disitulah kita memulai sesuatu dengan bagaimana ciri khas dari keunikan orang, keunikan kultur, budaya, itu kita harus dari sana. Jadi kita tidak bisa memaksakan dan menganggap cara berpikir kita hebat, kultur kita hebat, nggak bisa. Harus sama-sama. Kita kalau masuk satu lingkungan, kita harus tahu dulu apa yang kebiasaan orang-orang itu lakukan. Ya, benar seperti itu. Jadi perbandingannya pelayanan di kota dan di Papua itu apa Pastor? Kalau menurut Pastor sendiri? Ya, jadi kalau lebih menantangnya sih artinya menantang dari segi cara berpikir, pola pikir gitu ya. Ya tentu di tempat yang otentik seperti itu yang sungguh masih natural itu sungguh menantang. Karena kita seperti sudah terlanjur berkembang, ya. Nah itu. Sementara kita mau masuk kembali itu susah. Gitu ya, mulai dari nol segala macam itu susah gitu ya. Tapi yang tadi penting ya adaptasi dan tetap rendah hati, ya rendah hati mau berkembang bersama sebenarnya di situ. Berarti banyak banget pengalaman ya semenjak di Papua
apa gitu. Perbedaan-perbedaan sama pelayanan di paroki-paroki di kota seperti Jakarta, Bandung. Ya, benar. Jadi artinya kan saya pelayanan kategori A dan pelayanan parokial gitu ya. Jadi sekarang saya sedang punya pengalaman berkarya di bidang paroki gitu ya. Jadi parokial gitu ya. Nah, seperti itu. Kan sebelumnya kan kategori A itu artinya di pendidikan seperti itu. Nah, itu jadi kalian juga bisa sambil belajar pelayanan gereja itu yang disebut kategori A, parokial. Ya. Untuk apa parokial di Theodorus ini tadi, Pastor belum lama kan dipanggil kalau nggak salah ya? Berapa tahun sih? 2019. Oh baru banget dong berarti ya? Pasti langsung di sini ya? Gue Panduk dulu, baru pindah sini. Berarti di sini udah menetap ya? Atau di Panduk masih Ya. saya juga? Selama pandemi ini saya fokus di sini. Nanti kedepannya seperti apa ya nanti kita tidak tahu ya. Selama di Theodorus ini kesannya gimana sih Pastor dari berbagai paroki gitu ya, apalagi udah pernah ke Manila, udah pernah ke Malaysia. Theodorus sendiri gimana sih Pastor gitu dari segi parokinya, dari orang-orangnya? Saya katakan umat Theodorus itu hebat. Ya. Hebat kenapa? Siap untuk bekerja sama. Ya, siap untuk bekerja sama. Lalu OMK-nya juga kompak. Mudah untuk bagaimana beradaptasi satu sama lain. Ya, nah ini. Jadi itu kesan yang saya dapat sehingga saya dalam masa pandemi ini kan bergerak untuk aksi bela rasa. Ya, saya tidak merasa sendirian. Ya, walaupun umat tidak secara langsung terlibat, tetapi dukungannya luar biasa. Ya, dukungannya luar biasa sehingga aksi bela rasa ini, ya, bayangkan dari mulai 2 April 2020 kita akan sampai Agustus 2020 gitu ya. Karena pertama-tama kita mau mensupport, mendukung usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan membantu ketahanan pangan. Kalau pangannya tahan, ya dari segi ekonominya tahan, orang-orang yang kecil ini kan tidak akan sembarangan keluyuran. Seperti itu gitu ya. Seperti di sini banyak juga warga yang menjadi tukang parkir. Selama pandemi itu kan penghasilan dari parkir berkurang ya, kalian tahu. Nah, saat sulit itu ya kita bantu dari segi pangannya sehingga mereka tidak pusing untuk keluyuran kemana-mana cari penghasilan. Dengan sendirinya di situ kita membantu ya membantu untuk pencegahan penyebaran virus seperti itu. Jadi umat paroki di sini hebat. Luar biasa kerjasamanya, OMK juga selalu kompak, juga seperti itu. Jadi dukungan umat pun terus mengalir ya Pak ya dalam berbagai bentuk. Betul, sampai sekarang masih terus ya. Betul. Semoga bisa berlanjut ya Mas ya. Virus juga cepat selesai. Ya. Itu harapan kita semua ya. Kan berarti selama COVID ini Pastor diem aja nih, maksudnya bukan diem, menetap di pastoral sini kan. Nah, pastoran ini. Pastor sendiri berarti di pastoran ini? Iya, sendiri. Di sini itu kan ada 2 rumah gitu ya. Jadi satu ditempati Romo Widyo, satu oleh saya. Alasannya sih sebenarnya praktis mengapa berpisah gitu ya. Karena saya sadar bahwa saya banyak keluyuran. Kemungkinan besar saya itu OTG. Oh iya, ya, gejala ya. Istilah OTG gitu ya, jadi carrier virus. Ya. Sementara Romo Widyo sudah tergolong usia sepuh, maka saya tidak mau menularkan virus. Ya, jadi lebih baik ini cara terbaik adalah semacam karantina mandiri seperti itu. Dan juga aktivitas saya, karya saya untuk katakanlah ke masyarakat tetap berlangsung seperti itu. Jadi ini cara terbaik, memang tidak ideal dari segi cara hidup sebagai OSC, tidak ideal, tetapi ini situasi yang
memang dibutuhkan, ya, maka mencari cara yang aman. Termasuk ke pandu pun saya sangat jarang, supaya ya itu tadi virus varian itu harap buat saya untuk dicegah gitu ya, jangan saya sampai menulari yang lain seperti itu. Jadi untuk kepentingan bersama juga ya Pak? Oh betul, jadi untuk menjaga keselamatan bersama. Namanya ini anak OMK mah kepo ya pasti ya, gitu pengen ditanya. Berhubung dulu pastor OMK nggak sih dulu waktu di Kuningan? Iya. OMK juga ya? Saya justru aktif OMK itu waktu di Purwakarta, lalu waktu di Karawang, nah gitu ya. Saya juga aktif selain sebagai OMK, tetapi juga dalam kegiatan kategori A, artinya misalnya sekolah minggu, bina iman, saya juga ikut membantu. Ya, jadi tidak hanya sebagai OMK, tetapi juga dalam rangka karya gereja, saya pun partisipasi seperti itu gitu ya. Nah, jadi kan pastor ini sudah mengalami jatuh bangunnya pengalaman di OMK nih. Ada pesan gak sih pastor buat OMK Santo Theodorus biar lebih semangat lagi, biar bisa berkarya lebih? Dari pengalaman pastor di berbagai paroki gitu lihat Ya, saya kira perlu sebuah kesadaran ya. Kesadaran itu adalah bahwa saya sebagai OMK ingin menumbuh kembangkan iman, ya, cara beriman gitu ya. Jadi iman itu harus nampak dalam cara hidup. Ya. Nah, OMK hendaknya sadar akan hal itu dulu, gitu ya. Nah, maka untuk mengembangkan iman ini perlu ekspresi. Ya. Nah, di paroki itu kan ada banyak wadah nih. Ya. Coba mana yang bisa lebih tepat untuk di mana saya bergabung. Nah, disitulah coba ekspresikan. Ya, bahwa berkegiatan itu tidak hanya sebagai aktivitas sebagai manusia yang perlu berkumpul, perlu berkomunikasi, tetapi sisi lain, sisi spiritual, itulah cara bagaimana kita mengembangkan iman. Ya, jadi iman itu kan harus nampak dalam perbuatan. Ya, jadi walaupun masih muda, tetapi mengupayakan mengembangkan iman itu perlu, gitu ya. Jadi saya kira di sana penting untuk disadari bersama, sehingga ada sebuah kesadaran yang akhirnya mendorong sebuah keikhlasan, kerelaan ya untuk bergabung pertama-tama dengan OMK sendiri dan juga akhirnya berkarya di kategori-kategori pelayanan yang ada di paroki seperti itu gitu ya. Jadi itu konsepnya. Jadi kita tidak hanya bukan untuk kumpul-kumpul dan segala macam, tapi ternyata memang kita butuh untuk mengembangkan iman seperti itu gitu ya. Itu kesadaran mendasar saya kira penting. Diharapkan OMK Theodorus juga dapat banyak terlibat di kategori-kategori betul seperti itu gitu ya. Terima kasih buat masukannya. Sama-sama, terima kasih juga gitu ya. Buat kesempatannya, buat waktunya udah mau tanya jauh sama kita. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, masih kepo dan punya pertanyaan buat Pastor Mardi, bisa komen di bawah. So, terima kasih banget Pastor Mardi buat teman-teman. Terima kasih juga. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Jangan lupa like, comment,